Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Di alam semesta virtual, ruang pertemuan lantai 86 perusahaan Pinghai, Shushin dan Botelai bertukar dokumen. Itu adalah tanda tangan mereka. Shushin tersenyum dan berdiri, mengangkat gelas minum. Tuan Botelai, kamu harus mencoba minuman teh terbaru dari perusahaan Pinghai. Tidak buruk sama sekali. Rasa pahit ini terus berputar di mulut, kata Botelai. Dengan teknologi alam semesta, menganalisis beberapa rasa tidak sulit. Namun rasa khusus apapun yang mereka hasilkan dilindungi secara khusus di alam semesta virtual. Saat itu, Shushin mengambil banyak rasa bumi dan dengan cepat mendaftarkan rasa ini dengan skala besar. Bahkan jika perusahaan lain berhasil meniru mereka, mereka tidak dapat menyalingnya atau mereka akan didenda berat untuk penggunaannya. Masa depan perusahaan Pinghai akan bergantung pada Anda, Nyonya Luo. Kalau begitu, aku akan menantikan untuk hari perusahaan Pinghai naik menjadi perusahaan tingkat kedua. Di dalam ruangan pertemuan, hanya Shushin dan gadis berambut pendek yang tersisa. Shushin tersenyum. Dengan investasi besar ini, modal keseluruhan perusahaan Pinghai kami telah mencapai 32.882 elemen campuran. Lo Feng telah berada di kota kekacauan primal selama 10 tahun. Namun di dunia nyata, lebih dari 30 tahun telah berlalu. Selama lebih dari 30 tahun, Shushin mengolah perusahaan dan Luoha bertanggung jawab atas investasi. Lebih dari 30 tahun, modal mereka naik dari awalnya 600 elemen campuran menjadi hampir 3000 elemen campuran. Semakin besar investasi, semakin mudah baginya untuk menarik kekuatan besar. Lebih dari 30 tahun, menghasilkan lebih dari 5 kali laba itu sangat sulit. Dengan pembagian saham, perusahaan Pinghai memiliki 49% dan perusahaan alam semesta virtual mengambil 51%. Lo Feng, Luoha, dan Shushin sebelumnya memiliki peningkatan kekayaan yang sangat besar. Meskipun mereka memiliki lebih sedikit saham sekarang, modal perusahaan telah meningkat dari 3.000 elemen campuran menjadi hampir 33.000 elemen campuran. Lo Feng, Luoha, dan Shushin memiliki lebih dari 16.000 elemen campuran dalam saham. Shushin melihat dokumen, matanya bersinar. Modal perusahaan kami mencapai 33.000 elemen campuran, tidak jauh dari angka 100.000. Kita akan mencapai 100.000 dalam waktu 60 tahun. Wanita berambut pendek di sampingnya terkejut. Semakin tinggi investasi, semakin tinggi skalanya, semakin sulit untuk menghasilkan. 100 juta dolar semesta, Lo Feng dapat dengan mudah meningkatkannya menjadi 1 miliar dolar semesta. Namun, jika itu adalah 100 juta unsur campuran, bahkan jika itu diberikan kepada Luoha dengan 1 juta hingga 10 juta tahun yang ingin membuatnya bertambah 10 kali lipat, itu hanyalah mimpi. Jika seseorang dapat dengan mudah mengubahnya menjadi 1 miliar elemen campuran, perusahaan alam semesta virtual akan segera memperkerjakannya sebagai tamu VIP dengan perlindungan ketat. Tingkat kecepatan penghasilan ini bahkan lebih mengerikan daripada seorang undying tingkat kaisar. Shushin mengangguk. 60 tahun untuk naik ke perusahaan tingkat kedua itu terlalu sulit. Wanita berambut pendek itu menggelengkan kepalanya. Kita harus bekerja keras. Shushin tersenyum, berpikir dalam hati. 60 tahun di sini akan menjadi jumlah waktu yang Lo Feng perlukan untuk menyelesaikan pelatihan kota kekacauan primal. Di kota kekacauan primal, Lo Feng berjalan sampai di sebuah rumah besar. Banyak penguasa sektor dan undying memasuki rumah besar itu. Lo Feng juga mengikuti. Di dalam mansion, ada sebuah alun-alun yang panjang dan lebarnya 10 km. Di sana beberapa ratus orang telah berkumpul untuk mendengarkan. Lo Feng duduk di sudut. Seorang laki tua botak tertawa ketika dia duduk tidak jauh dari Lo Feng. Dari satu pandangan, dia bisa mengatakan bahwa pemuda ini hanya tingkat universe. Lo Feng mengangguk. Mampu datang menghadiri kelas di tingkat universe. Sepertinya kamu dipilih dari pertempuran jenius dan mungkin di antara 2 teratas.
Pria buta itu tertawa. Pada saat ini, lebih dari 1.000 orang telah berkumpul di alun-alun. Tekanan tak berbentuk segera menyelimuti alun-alun itu. Lebih dari 1.000 prajurit yang berkumpul di sana semua terdiam sebagai bentuk penghormatan. Seorang prajurit berarmor emas yang tinggi dan kokoh. Dia berjalan ke alun-alun. Setiap langkah yang dia ambil melintas beberapa kilometer. Di belakangnya diikuti puluhan prajurit. Kaisar Sejatian telah mencapai tingkat di mana bisa berteleportasi. Dengan suara pelan, diskusi bermunculan. Lo Fong menahan napas dan menyaksikan. Di kejauhan, Kaisar Sejatian duduk bersila. Di sampingnya ada puluhan murid. Adapun yang lain tidak mampu menjadi muridnya. Ribuan dari mereka hanya bisa datang menghadiri kelasnya. Hari ini, aku akan menjelaskan dengan jelas gambar ketiga tablet 9 alam semesta. Gambar ketiga ini adalah dasarnya. Kaisar Sejatian menunjuk ke udara dan ukiran yang kompleks muncul. Sangat mistis, Lo Fong menyaksikan dengan mulut terbuka lebar. Kaisar Sejatian menjelaskan kelas secara rinci. Bahkan perhitungannya sangat jelas. Kelompok prajurit masih tertegun dengan pembelajarannya. Selang beberapa waktu, pembelajaran selesai. Terima kasih guru. Lebih dari 1.000 prajurit membungkuk dengan hormat. Pada saat ini, Lo Fong maju dan berkata, "Aku ingin meminta Kaisar Sejatian sebagai guruku." Duduk tepat di atas, senyum muncul di wajah Kaisar Sejatian. Di rumah besar yang lain, Kaisar Blade yang dengan tenang bermeditasi. Dia menggelengkan kepalanya, tak berdaya mengetahui Lo Fong meminta menjadi murid Kaisar Sejatian. Lo Fong membungkuk dengan hormat dan berteriak, "Aku sungguh-sungguh meminta untuk menjadi muridmu." Lebih dari 1.000 prajurit semua memandang Kaisar Sejatian. Kaisar Sejatian memandang Lo Fong dan tertawa dengan hati-hati. "Mulai hari ini, kamu akan menjadi muridku. Ikuti aku." Kaisar Sejatian berdiri dan membawa Lo Fong bersama murid-murid lainnya. Gu Siluo yang tampan mengerutkan kening. Saat ini, Lo Fong dan Bolan memiliki pemimpin sekte Andaying sebagai guru mereka. Dan Rong Jun, dia memiliki pemimpin negara jagat raya. Dengan seorang guru memberikan bantuan sekarang, peningkatan mereka akan semakin mengejutkan. Pada tahun ke-13 setelah mereka tiba di kota kekacauan primal, Rong Jun melewati lantai 3. Pada tahun ke-19, Lo Fong melewati level 4 dan pada hari itu, Bolan juga melewati level 5. Pada tahun ke-21, Wuka melewati level 3. Pada tahun ke-25, Long Yun dan Jia Leixi melewati level 3. Pada tahun ke-28, Qian Sui melewati level 3. Dalam sekejap mata, 30 tahun telah berlalu. Dalam kota kekacauan primal, rumah Kaisar Sejatian. Lo Fong, hanya ada 10 hari sebelum kamu meninggalkan kota kekacauan primal. Setelah pergi, jika kamu menemukan pertanyaan sulit saat latihan, kamu dapat bertanya kepadaku. Baik guru, kata Lo Fong. Dibandingkan dengan 30 tahun yang lalu ketika dia pertama kali datang, dia tidak lagi muda dan lembut. Ada ketangguhan yang kuat. Itu adalah salah satu yang berasal dari memahami hukum asal alam semesta, yang terbentuk dari perpaduan pemahaman, membuat aura khusus. Lo Fong berkata, "Terima kasih guru untuk 20 tahun bimbinganmu." Lo Fong berlutut, "Murid tidak akan mengecewakan dirimu." Lo Fong dipenuhi dengan rasa syukur. Meskipun dia berterima kasih kepada guru Huyanbo dari planet Yunmo, mereka tidak pernah benar-benar berinteraksi. Namun di kota kekacauan primal, dia telah berinteraksi dengan Kaisar Sejatian selama 20 tahun, membuat hubungan murid dan guru secara alami menjadi dalam. Kaisar Sejatian menggosok bulu dagunya dan tertawa. "Tujuan pertama untukmu adalah memasuki wilayah rahasia primal. Tujuan kedua adalah menjadi Undying tingkat Kaisar." Ya, Lo Fong menjawab dengan tegas. "Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, aku sudah memiliki hampir 100 murid. Namun hanya senior ketigamu yang benar-benar segera menjadi Undying tingkat Kaisar." Lo Fong sangat jelas gurunya memiliki total 92 murid. 23 sudah menjadi Undying, dan jumlah yang mengikutinya di kota kekacauan primal hanya 35. Hanya satu yang menjadi Kaisar. Itu adalah senior ketiga, yang disebut Taijun, seorang pejuang absolut dari klan Nakamon. Ia telah menjadi murid sejak lama. Taijun dengan gelarnya Kaisar Haus Darah. Dalam hal reputasi, dia bahkan lebih menonjol dari gurunya. Tentu saja, gurunya dekat dengan pemimpin negara jagat raya.
Dalam hal kekuatan dia masih lebih kuat. Lo Feng bangkit dan berdiri. Terakhir kali meninggalkan bumi, kali ini meninggalkan guruku. Lo Feng menggelengkan kepalanya. Kamu masih muda. Ketika kamu sudah berlatih selama 10 juta tahun, kamu akan terbiasa dengan itu. Dalam pikirannya suara Babata bergema. Lo Feng tampak senang. Aku sudah jauh lebih kuat daripada ketika aku datang. Tubuh buminya karena ia belum melatihnya tetap berada di universe tingkat 1. Namun begitu ia meninggalkan kota kekacauan primal, ia bisa menggunakan kolam kehidupan dan dengan mudah mencapai tingkat universe 9. Karena ia tidak memiliki hambatan, dia bisa dengan mudah menerobos langsung ke penguasa domain. Klan Musa adalah tingkat yang sama dengan binatang bertanduk emas. Sedikit lebih dari 10 tahun yang lalu, mereka berdua menerobos ke penguasa domain tingkat 1. Ketika binatang bertanduk emas dan Klan Musa, keduanya mencapai penguasa domain level 9. Aku akan membuat tubuh manusiaku naik ke penguasa domain level 9, pikir Lo Feng. Di kota kekacauan utama, peningkatan terbesarku adalah dalam pemahaman hukum asal, mempelajari 9 tablet alam semesta, ditambah ajaran gurunya Kaisar Sejatian, bersamaan dengan studi tentang darah mengambang. Peningkatannya memang sangat besar. Pada tahun ke-28 berada di kota kekacauan primal, Lo Feng telah memahami bentuk pisau ke-9. Pada titik ini, gambar tetesan air di tablet 9 alam semesta tidak menyimpan banyak misteri sama sekali untuk Lo Feng. Ia telah sepenuhnya memahaminya. Sekarang sudah waktunya untuk meninggalkan kota kekacauan primal. Lo Feng bahkan belum memahami bentuk pisau ke-10. Seekor ikan besar terbang di alam semesta yang tidak stabil. Di dalam ikan besar ini, Tuan Kesatria, dari 1000 jenius dari kumpulan ini, masih ada 816 yang masih hidup. Kaisar Jade sedang membungkuk. Dia melanjutkan, di mana yang paling luar biasa adalah bulan. Dia sudah melewati level 5. Berikutnya adalah Lo Feng. Dia melewati level keempat. 5 berikutnya semuanya telah lulus level 3. Yang paling mengejutkan dari grup ini adalah Lo Feng. Di tahun ke-19, dia sudah melewati level 4. Jauh melebihi yang lain. Dia yang paling dekat dengan bulan. 10 undying lainnya semuanya bereaksi tetapi tetap menghormati. Tuan Kesatria 19 duduk di atas tahta dan mendengarkan dan mengangguk. Lo Feng telah berada di kota kekacauan primal selama lebih dari 30 tahun. Namun di alam semesta yang sebenarnya, itu sudah lebih dari 100 tahun. Mungkin tampak seperti waktu yang lama. Namun di alam semesta yang luas, itu hanya sedikit kilatan. Terutama dengan tubuh abadi. Penampilan Shushin tidak berubah sama sekali selama 100 tahun. Hanya tatapan dan auranya, itu sudah matang dari sebelumnya. Aku tidak tahu apakah kita bisa tiba tepat waktu. Shushin menutup matanya dan bergumam. Lo Feng baru saja akan meninggalkan kota kekacauan primal. Kuharap kita lulus inspeksi dalam beberapa hari. Pintu terbuka dan Botelai yang berpakaian sangat formal ditemani seorang wanita parubaya bermata hijau perak berjalan ke ruang rapat, diikuti oleh 8 staf lain di belakang mereka. Bagaimana pemeriksaannya? Shushin tersenyum dan berdiri. Aku tahu Nyonya Luo tidak akan mengecewakan diriku. Botelai tertawa keras. Di sampingnya wanita parubaya itu juga tersenyum. Nyonya Luo, menurut inspeksi departemen kami, laporan setengah tahunmu sepenuhnya akurat. Dengan kesalahan kecil hanya 0,01%. Shushin segera menjadi bersemangat. Botelai tersenyum. Menurut laporan setengah tahun, nilai modal perusahaan Pinghai saat ini adalah 100.012 elemen campuran. Perusahaan Pinghai telah menjadi peringkat kedua. Botelai tertawa keras. Nyonya Luo, kamu telah menjadi anggota inti di wilayah fase terakhir. Tuan Luo berada di wilayah awal absolut. Suami dan istri sama-sama memasuki inti dari perusahaan alam semesta virtual. Shushin hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Terima kasih, perusahaanku sudah menyiapkan jamuan untuk semua orang, kata Shushin. Wanita bermata hijau itu menggelengkan kepalanya. Aku harus segera pergi untuk melaporkan hasilnya kembali ke manajemen, juga meminta kenaikan tingkat perusahaanmu. Ya, perubahan tingkat perusahaan sangat penting. Kami tidak berani tinggal di sini lebih lama, kata Botelai. Setelah beberapa saat, grup dari perusahaan alam semesta cepat pergi. Hanya Shushin dan pembantunya yang tersisa. Kami benar-benar melakukannya. Aku tidak tahu apa ekspresi yang akan dia miliki ketika kita bertemu di Gunung Yuxiang, kata Shushin.
Di kota kekacauan primal, Lo Feng bergumam, besok aku akan pergi ke jembatan surgawi lagi. Karena untuk sekarang, ini adalah kesempatan terakhir untuk berlatih, mengumpulkan semua yang telah aku pelajari selama beberapa tahun terakhir, meningkatkan kekuatan persenjataan Nansen hingga batasnya. Di balkon, Lo Feng membuka matanya. Temui aku sekarang. Sebuah suara segera terdengar di benaknya. Suara itu bergema lagi, menyebabkan 816 jenius yang masih hidup menghentikan pelatihan mereka. Itu Tuan Kesatria. Lo Feng segera bergegas ke langit. Total lebih dari 900 siluet menuju ke arah yang sama. Di langit, pintu kabin terbuka dan 10 siluet terbang keluar. Pemimpin mereka adalah seorang pria lapis baja hijau. Pada saat ini, Lo Feng dan semua jenius serta hampir 100 Undying sudah berkumpul dengan hormat menunggu. Salam Tuan Kesatria. Sekelompok Undying membungkuk. Lo Feng dan kelompok jenius juga membungkuk. Kota kekacauan primal adalah tempat raman yang kami atur untuk kalian semua. Tuan Kesatria berdiri di udara, hampir seperti dewa, mengamati kelompok di bawahnya. 1/5 dari 1000 tewas di sini. Ini sangat mengecewakan. Lo Feng dan kelompok jenius hanya bisa mendengarkan dengan patuh dan tidak mengeluarkan suara. Masih ada 10 hari sebelum kalian harus meninggalkan kota kekacauan primal. Ketika itu terjadi, kalian akan menemukan bahwa itu tidak akan seaman sebelumnya. Jika kalian dapat kehilangan 1/5 dari tempat yang aman seperti kota kekacauan primal, maka ketika kembali ke alam semesta yang sebenarnya, aku khawatir bahwa dalam 100 tahun, hanya 500 dari kalian yang akan hidup. 10 hari terakhir, siapapun yang perlu mencoba jembatan surgawi, silakan. Siapapun yang perlu mempelajari tablet, lanjutkan. Ketika kalian meninggalkan kota kekacauan primal, itu akan menjadi waktu yang lama sebelum kembali lagi ke sini. Dengan itu, kelompok Lo Feng bubar dan menuju ke segala arah di kota. Tekanan yang diberikan oleh Tuan Kesatria itu terlalu berlebihan. Tuan Kesatria itu menghilang dan muncul di sebuah rumah besar di daerah terpencil. Dengan suara tawa, pintu hitam otomatis terbuka dan Tuan Kandeli, sang penjaga tablet, keluar. 2 orang berjalan berdampingan ke ruang tamu. Kandeli berkata, 9 bilah, kamu tidak akan mencariku di sini tanpa alasan. Bicara, ada apa? Tuan Kesatria 9 bilah berkata, kami baru saja menemukan area rahasia alam semesta baru. Dari perhitungan kami, itu memiliki tingkat yang sangat tinggi. Area rahasia alam semesta. Mereka secara alami membentuk fenomena yang terjadi ketika alam semesta yang luas itu berubah. Area rahasia alam semesta memiliki tingkat bahaya yang berbeda. Harta karun di dalamnya juga berbeda. Namun, biasanya bahkan area rahasia baru yang paling buruk membutuhkan setidaknya tingkat penguasa sektor untuk menjelajahi. Seberapa tinggi? Kandeli bertanya dengan rasa ingin tahu. Apapun di bawah tingkat kesatria pasti akan mati jika mereka masuk. Para kesatria, peluang mereka untuk bertahan hidup sangat rendah. Kami tidak akan mengundang siapapun yang tidak kami percayai. Aku datang secara pribadi kali ini untuk mengundangmu. Kandeli, maukah kamu pergi? Kandeli tampak ragu-ragu. Klonmu bisa melindungi tablet kekacauan primal. Terlebih lagi, ada pemimpin kota di sini. Tidak ada bahaya di sini sama sekali. Saat kamu berkumpul, beritahu aku, kata Kandeli. Dengan bersamamu, kami akan memiliki jaminan yang jauh lebih besar, kata Tuan Kesatria 9 bilah. Kandeli adalah makhluk kuno di alam semesta. Kekuatannya absolut. Semua pejuang dan ras absolut memanggilnya wakil kota kekacauan primal. Setiap klon Kandeli memiliki kekuatan sekitar 60% dari aslinya. Karenanya di saat bahaya, menggunakannya untuk menjelajah dan mengintai adalah pilihan paling aman. Bahkan, jika sebuah klon dihancurkan, itu tidak mempengaruhi Kandeli. Ada apa? Kandeli mengerutkan kening. Kesatria 9 bilah tersenyum acuh tak acuh. Rongjun diterima sebagai murid pemimpin negara Yuanchen, baru saja melewati tingkat 4 jembatan surgawi. Kandeli memuji, itu sangat langka, bisa melewati level keempat. Rongjun, Bolan, Lo Feng, 3 sialan ini sangat luar biasa. Mereka akhirnya bisa menjadi lengan kanan dan kirimu, kata Kandeli. Tuan Kesatria 9 bilah tertawa. Di balkon tempat pelatihan, Lo Feng yang semula duduk bersila dengan mata tertutup, berdiri dan mengerutkan kening. Rongjun melewati lantai 4.
Mata Lo Feng dipenuhi dengan semangat juang. Aku akan mencoba level 5. Di jembatan surgawi saat Lo Feng muncul, dia melihat di sekitarnya sudah ada banyak jenius. Jelas, lebih dari 800 jenius semua ingin mencobanya sebelum meninggalkan kota kekacauan primal. Lo Feng, ada seseorang di jembatan 9 alam semesta saat ini. Kamu akan menjadi yang berikutnya, kata penjaga Bevin. Lo Feng melihat bayangan hitam yang baru saja muncul di samping. Itu Dewa Kematian Bulan. Bulan menatap Lo Feng dan mengangguk padanya. Mata Lo Feng dipenuhi dengan semangat juang. Lo Feng dan Bulan hanya saling melirik tanpa berbicara, namun dalam hati mereka merasa kompetitif. Lo Feng menjadi seberkas cahaya dan terbang langsung ke jembatan 9 alam semesta yang jauh. Lo Feng berdiri di jembatan, memandangi tornado di depan. Aku memilih master mental, Lo Feng bahkan tidak ragu. Dari tornado, siluet perak berlapis baja dengan cepat terbang keluar, mengenakan topeng perak. Lelaki kurus itu berdiri di atas pesawat ulang-alik awan gelap, sambil membawa tongkat panjang berwarna emas gelap. Dia mirip dengan Lo Feng. Lo Feng berdiri di pesawat ulang-alik awan gelap dengan dingin menatap pria lapis baja perak di depan tornado. Tingkat 4 Nansen Armamen, kekuatan optimal. Pilar totem melayang di depan Lo Feng. Pria berpakaian perak itu tersenyum dingin. Untuk dapat menggunakan tingkat keempat dari persenjataan Nansen di tingkat universe sangat mengesankan. Namun, untuk melewati tingkat kelima, itu hanyalah mimpi. Sambil berbicara, tongkat panjang emas di punggungnya seperti senjata rahasia yang menembak ke segala arah. Dalam sekejap, hampir seperti matahari yang menyilaukan, 36 bilah emas menyatu bersama. Sejumlah besar benang emas menenun dan menghubungkannya. Bilah emas gelap panjangnya 3 meter, hampir seperti bilah emas sejati. Orang bahkan tidak bisa melihat celah di antaranya. Tanpa pemeriksaan yang cermat, orang bahkan tidak bisa melihat benang emas di antaranya. Level 5 Nansen Armament, Space Slicer. Lo Feng berpikir, jadi begitu, lawan level 5 ini menggunakan level 5 dari persenjataan Nansen. Sekarang pemahamanku tentang gambar gerimis dan pemahaman tentang hukum asal emas masih belum bisa menghasilkan level 5 persenjataan Nansen. Pria lapis baja perak itu dengan dingin menatap Lo Feng. Pedang panjang hitam keemasan 3 meter segera merobek langit dan menjadi buram emas. Oke guys, sampai sini dulu, dan aduh, jangan lupa ya guys ya, like-nya ya guys ya. BTW sorry banget kalau durasinya tuh kelamaan teman-teman, soalnya kan mungkin ada yang pernah lihat di channel sebelah yang cuma durasinya 10 menit dalam satu episode atau 15 menit, dan mohon maaf kalau di sini mungkin bertele-tele sampai 20 menit ke atas ya. Sebelum video berakhir, Min bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.